Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in asma'in. Bapak Kapolres wilayah yang hormati, seluruh keluarga besar Polres wilayah yang hormati, alhamdulillah bahwa pagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam dan nikmat yang lain, sehingga dengan hidayahnya maka kita dapat berkumpul dengan majelis yang mulia ini, insyaallah semakin mengokohkan semangat kita untuk mengabdi kepada Allah dengan cara menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan profesi kita, dan semoga ini oleh Allah dicatat sebagai amal saleh yang membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah tanggal 1 Agustus nanti adalah tanggal 1 Ramadan juga, sehingga tidak lama kita akan memasuki bulan Ramadan, dan alangkah baiknya kalau pada pagi hari ini kita akan mencoba sedikit menjelaskan tentang persiapan kita menyambut puasa Ramadan. Ada sebuah doa yang sering dibaca oleh para ulama dan juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sudah memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dia berdoa, Allahumma barik lana Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ini terdapat dalam kitab Shahih Ad-Dailami. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan bulan Rajab dan keberkahan bulan Sya'ban. Wa ballighna ila Ramadana, dan sampaikanlah kami untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ighfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Jadi poin persiapan dalam doa ini adalah ampunilah dosa-dosa kami. Diharapkan kita nanti masuk bulan Ramadan, Allah sudah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini masih ada beberapa hari bulan Sya'ban, kita bertaubat kepada Allah dan kita laksanakan perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang terkait dengan ibadah makhluk, ibadah yang muamalah, perintah keagamaan, perintah keduniaan, semuanya harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Kalau demikian yang terjadi pada kita, insya Allah nanti kita masuk Ramadan itu sudah masuk pada 10 pertama bulan ampunan dari Allah. Jangan sampai nanti tahap-tahap Ramadan yang terdiri dari malam-malam yang penuh maghfirah, malam yang penuh rahmah, malam isqun minan nar, yang harusnya itu masuk 1 Syawal kita sudah lepas dari api neraka. Karena kita tidak berhasil, ternyata ampunan Allah saja belum diperoleh. Dan ini banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga persiapan menyambut Ramadan perlu kita antisipasi mulai saat sekarang ini. Apa hal-hal yang perlu kita tempuh? Kalau kita melihat tradisi sebagian masyarakat, ini ekspresinya macam-macam untuk menyambut Ramadan itu. Ada yang membiasakan diri mulai masuk bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban yang orang masyarakat sini nyebut bulan arwah, bulan ruah. Nah, akhirnya diartikan bulan ruah itu ya menjalin hubungan dengan para arwah, para leluhur. Akhirnya mereka membiasakan diri untuk berziarah.
Maka kalau kita mengunjungi makam-makam wali, orang Jawa bilang makam keramat gitu. Ini kalau bulan ini kan selalu penuh orang berziarah ke sana. Ini salah satu ekspresinya. Ya moga-moga saja mereka yang berziarah ini juga punya kesadaran bahwa nanti saya juga akan dikubur seperti yang saya kunjungi. Ini yang bagus. Kemudian ada ekspresi lain dalam bentuk ibadah sosial. Di pedesaan itu ada tradisi nyadran misalnya. Kalau kita kupas lebih lanjut, yang namanya nyadran itu sebenarnya bukan pesta makan, tetapi oleh masyarakat setempat ini adalah forum untuk bersedekah. Kemudian pahala dari sedekah itu diminta kepada Allah dan diberikan kepada para arwah dari keluarga mereka. Sehingga mereka itu makin bangga dan mereka makin senang ketika makin banyak orang yang berkunjung ke rumahnya. Syukur-syukur hidangannya bisa habis. Karena mengingat dia adalah bersedekah. Dan ini bagi mereka adalah salah satu proses mensucikan diri dengan cara berlatih ikhlas. Ikhlas memberi kepada orang lain tanpa pamrih agar nanti bulan Ramadan dia sudah masuk pada proses pembersihan diri. Ini maknanya terang seperti itu. Maka kalau kita melihat status hukum, ini kan akhirnya kita kembalikan pada hukum asal. Segala sesuatu itu kalau tidak ada larangan dan tidak ada perintah, maka perbuatan itu adalah al-ibahah, diperbolehkan selama tidak nerjang konsep syirik, tidak nerjang yang haram dan sebagainya. Ini adalah diperbolehkan. Kalau kemudian disertai dengan niat bersedekah, dengan niat menyambut Ramadan dengan senang hati, ini akhirnya statusnya naik menjadi sunnah. Karena Rasulullah sendiri menyatakan bahwa orang yang menyambut Ramadan dengan senang hati, falahul jannah, bagi dia adalah surga. Maka kalau kita ditanya, saya mau nyadran gimana? Ya buat aja itu sebagai rasa senang untuk menyambut bulan Ramadan. Padahal ada juga sebagian orang yang masuk bulan Sya'ban begini itu juga mulai pusing. Ada juga, waduh ruang meneh, ragate upaya. Nanti sebulan lagi lebaran, ragate juga pakai. Dan biasanya yang pusing itu yang pedesaan. Kalau kota kan nggak begitu masalah, Pak. Kota itu lebaran itu cepat permen sebulan itu rantai seminggu. Tapi kalau di desa itu rolas toprak itu masih kurang. Bulan ruang seperti ini, nak kira-kira orang iso nyuguh 20 toprak, orang marah. Itu orang desa. Maka silahkan saja nanti kalau misalnya pas nggak ada tugas, dengan pas longgar, tanggal 26 hari Selasa besok datang ke rumah saya di Pedo sana. Ada nyadran di sana. Syukur nanti Pak Kapolres sudah longgar. Seluruh staf diajak naik, silakan saja itu. Nanti kita akan lihat ekspresi orang menyambut Ramadan, keluarga berjalan seperti itu. Saya sering bilang, kalau menyambut Ramadan, nyadran itu sesuai saja dengan kemampuan. Mereka bilang apa? Allah Thomas murid boleh bergerti ini seperti itu. Jadi kalau sudah Ramadan, sudah bulan ruah seperti ini, orang desa itu untuk nyadran bisa sampai 3-5 juta habis dalam sehari. Hanya untuk apa? Untuk nyuguh. Dan kalau mereka dikatakan, walah boros ngapokong sudah kok mlebu swarga, ya bilangnya begitu. Kalau mereka ada juga teman-teman saya yang dari Solo dan sebagainya, ini bid'ah, mereka bilang Pak, niat saya sudah kok bid'ahnya di mana loh ya gitu. Kan nggak ada aturan harus sedekah seperti ini dan sebagainya. Sehingga orang menyambut Ramadan ini ekspresinya bisa berbeda. Tentu tidak bisa kita harus seperti orang desa itu. Misalnya nanti tanggal sekian Sya'ban lalu di halaman Polres diadakan nyadran itu ya tentu saja ya ora pas. Gue dikira apa mriki eneng saryane nanti kan seperti itu. Tetapi yang menjadi ini adalah sikap kita untuk senang menyambut Ramadan ini dulu. Jangan diajak dengan susah hati. Kalau kemarin teman-teman saya yang ada di tingkat kecamatan
bilangnya pusingnya apa? Anggere utang kuat, goro-goronya adalah apa? Nggak utangan angel itu. Kan budgetnya habis semua tuh di BRI, kemudian di BPD, unit Cepogo, kemudian di BNT, tentu budgetnya habis, nyari utang itu sulit Pak Saudara. Karena apa? Wis kadung diutang wong nyadran. Sehingga kalau jenengan sempat wawancara dengan pegawai-pegawai bank tingkat kecamatan, sana ada kredit unik. Jadi kredit khusus untuk nyadran itu ada. Jadi kalau sudah mulai 1 bulan menjelang bulan Ruah atau bulan puasa nanti itu ada budget kredit nyadran dan kredit lebaran, itu ada tersendiri. Jangan daftar boleh. Ini yo KTP ini bisa saya. Kalau gue latih kok nyadran kaya pedut itu akhirnya yo rada ora pas gitu. Ora ono sing ngrahati. Nah, ini ekspresi untuk menyambut Ramadan. Tetapi inti dari doa tadi saya sampaikan, ighfir lana dzunubana. Ampunilah dosa kami. Poinnya bukan ampunan Allah, tetapi apa? Usaha kita agar mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang paling penting. Nah, ini kan tinggal ini hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tinggal 10 hari waktu. Kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk memohon ampun menjelang puasa Ramadan besok tinggal 10 hari. Maka nanti akan saya sampaikan apa yang perlu kita taubati di sini. Tapi ada sebuah hadis yang celakanya hadis ini seringkali mubaliknya telat menyampaikan. Jadi hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa saya katakan telat? Biasanya mubalik dalil ini kalau sudah masuk bulan puasa, telat Pak Bu. Karena di sini ada kata-kata ihtisaban, hisab, perhitungan, ngitung, merencanakan, mempersiapkan dan sebagainya. Nah, kalau dalil ini puasa tanggal 10 apalagi mendekati lebaran kok dalil ini mansoma Ramadan iman mati sabar. Lah kapan teh bodoh? Jadi ikhtisab itu persiapan. Hari ini mulai kita persiapkan. Kita buat program, kita buat jadwal. Nanti kegiatan saya, ibadah saya di bulan Ramadan harus seperti apa? Pelaksanaan tugas saya sebagai polisi di bulan Ramadan harus seperti apa? Lebih baik apa enggak? Jangan sampai ada alasan jadwal patroli kok telat beruang tadi malam ke malam mulai tadarus ini kecelakaan. Sering orang masuk kantor kalau bulan puasa itu banyak yang telat masuk kantor. Dan biasanya kepala kantor ya memaklumi orang pokok poso-poso tadi malam sudah banyak ibadahnya. Dia didelok tugas itu Pak Bu. Lo terus sama maling polisi yang nyekel maling ngantuk ning jalan karena alasannya apa? Tarawihnya kebanyakan, tadarusnya kebanyakan, ya itu alasan yang nggak masuk akal. Dan coba ini nanti kita timbangkan tugas-tugas seperti itu. Bulan Ramadan tidak ada alasan untuk mengurangi produktivitas kerja. Bulan Ramadan itu tidak bisa menjadi alasan untuk berleha-leha. Bulan Ramadan tidak bisa kita jadikan alasan melaksanakan tugas profesi kita dengan santai, itu tidak bisa jadi alasan seperti itu. Justru kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala dari Allah, justru kita melaksanakan tugas ini bisa jadi berlipat dari bulan yang lain. Karena pahalanya berlipat. Maka makna dari mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa nanti yang dalam melaksanakan puasanya itu dilandasi dengan keyakinan penuh kepada Allah wa ihtisaban dan dengan persiapan matang sehingga puasa Ramadannya sukses, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah. Maka qaddama min seluruh dosa-dosa yang sudah lewat ini akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah.
Tapi bukan berarti bahwa nanti setelah Ramadan itu kita punya kesempatan berbuat dosa lagi. Jadi ada dua ibadah yang sering disalahpahami orang. Puasa Ramadan dengan haji. Orang berhaji, kalau bisa ya kita tiap tahun. Kalau sekarang kan nggak bisa, paling nggak 5 tahun bisa naik haji lagi. Dalam rangka apa? Ya kan, yang penting dosa itu dihapus, engko tumindak. Dosa meneh, sok kaji meneh dihapus meneh, ada seperti itu. Ada juga teman-teman kita yang bulan puasa itu khusus untuk ibadah. Karena apa? Ini bulan penghapusan dosa. Jadi kalau besok kita mau korupsi, besok mau ngapusi, kita besok mau maksiat, itu udah nggak masalah. Karena yang kemarin wis entek, iki gawe anyar, sok setahun kas dintek ke meneh. Ini ada yang seperti itu. Nah ini salah paham tentang praktek ibadah. Sebagian orang bilang umrah itu pahalanya bisa melebihi sholat selama 1000 kali sholat umroh yang mabrur. Artinya pulang umroh kalau usah sholat, dihitung ngasih 1000 sholat, enggak sholat karena apa? Ini udah dapat pahala umroh kemarin, jadi enggak sholat enggak apa-apa. Ini salah paham dalam melaksanakan ajaran agama. Yang diharapkan dari Rasulullah itu adalah ketika kita puasa ini sudah membersihkan seluruh dosa, maka besok setelah puasa kita menjadi manusia yang lebih baik dari sekarang. Nah, setahun kemarin itu track recordnya itu kesalahan 1 tahun itu misalnya 100, maka tahun besok setelah puasa kesalahan kita ya jangan sampai mencapai 75, harusnya seperti itu. Sehingga kita tuh makin tua itu makin apik gitu. Orang malah tambah tua tambah berganda. Proyek latihannya puasa. Ada beberapa tindakan yang dianjurkan oleh Imam Ghazali terkait dengan hadis ini. Yang pertama, taubatan nasuha, taubat. Yang kemarin masih sering berbuat dosa, sekarang kita kurangi. Syukur bisa kapok, langsung syukur. Yang kemarin sholatnya sering terlambat, otomatis kita mulai sekarang. Kalau memang terlambatnya itu tanpa alasan, dibenahi. Harus bisa lebih tepat waktu. Yang kemarin melaksanakan tugas masuk kantor, harusnya jam 7 sudah masuk kok jam setengah 8. Ya weh, besok jam 7 seperempat. Kan sudah habis seperempat jam. Ini setelah seperempat jam. Kemudian yang kemarin kalau pas ada tugas sering manggil, ya udah kita perbaiki. Kemudian yang staf kantor kalau jam 10 biasanya sogo pasar, ya udah besok mulai dikurangi sogo pasar, kongkonan wong liya dan sebagainya. Itu langkah-langkah perbaikan diri. Saya yakin ketika kita itu punya niat yang sangat kuat untuk memperbaiki diri, maka Allah akan memberi pertolongan. Fansrum farid, jadi pertolongan Allah akan lebih dekat bagi siapa yang mau berniat kuat untuk memperbaiki diri. Jadi kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Pengen jadi apa itu bukan dari orang lain. Orang lain itu kan cuma sebagai semacam sarana saja, pengarah saja. Tapi orang menjadi baik itu bukan karena kiainya, bukan karena mubaliknya, bukan karena kepala kantornya. Ya dari diri kita sendiri untuk bisa jadi baik. Sehingga mulai sekarang yang namanya taubatan nasuha ini sudah kita programkan. Oh, kira-kira kita ini dosaku ini menjalan masih sering merasani atasan saya, masih sering merasani bawahan saya, masih sering bersumpah, berburuk sangka kepada sesama teman kantor dan sebagainya. Ini kita buat catatan-catatan khusus untuk diri kita. Jadi nanti ya kalau saya perbaiki ini sudah ada, listnya itu sudah ada. Cuma kita tuh jarang buat daftar seperti itu jarang. Padahal Rasulullah itu selalu menuntun Sayyidina Ali tiap hari itu ngitung kesalahan dan ngitung dosa. Kalau kita pernah nggak Pak? Kelingan ora ya, pemene ngitung kan gitu ya. Coba kita buat minimal setahun sekali kalau mau puasa seperti ini kita buatlah itu
Keburukan-keburukan yang masih saya miliki adalah kita buat daftar, 1 ini, 2 ini, siji ngapusi, ya 2 apa, karena ngapusi ini biasanya apa, selingkuh, yang ketiga apa, kita buat semua. Nanti dari itu kita buat prioritas, ini yang dosanya terbesar mana? Dosa terbesar itu tidak sekedar nanti Allah itu mengatakan al-kabair, bukan loh. Tapi dosa terbesar itu adalah yang paling banyak menzalimi orang lain, yang paling banyak merampas hak orang lain. Ini dosa terbesar. Kita buat, ini dulu yang harus saya hilangi. Sehingga nanti masuk bulan puasa, ini kita sudah batin sudah siap. Ini pertama, persiapan puasa adalah bertaubat kepada Allah dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang kedua, langkah kedua yang dicanangkan Imam Ghazali untuk bisa menyambut puasa, nanti masuk puasa sudah baik itu adalah apa? Bahwa mulai saat ini, kalau tadi sudah memperbaiki diri dari segala jenis kesalahan, maka sekarang zayyiru anfusakum bi a'malin shalih. Hiasilah diri kalian, diri Anda semua dengan amal soleh, dengan semua amal perbuatan yang baik. Ini kalau dalam konteks tasawuf, kalau yang pertama tadi itu disebut dengan tahalli. Tahalli itu menghilangkan keburukan. Langkah yang kedua ini disebut tahalli, melakukan hal-hal yang baik, yang halal. Ini. Jadi kalau dosa-dosa sudah dibuat daftarnya, sudah berniat bertaubat, sekarang adalah amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Kalau tadi kita buat list daftar kesalahan, sekarang buat list yang akan saya lakukan. Sholatnya sering telat, berarti ini perbaikannya, nilai perbaikannya nanti agak lebih disiplin. Sering terlambat masuk kantor, ya nanti agak lebih disiplin, dan seterusnya. Jadi ada list kiri, ada list kanan. Daftar yang kiri itu daftar dosa-dosa kita, daftar yang kanan itu adalah daftar kebaikan yang akan kita lakukan. Ya termasuk misalnya daftar dalam rumah tangga lah. Oh ini masih sering ngonak-ngonak bojone dan sebagainya, masih sering marah dan sebagainya. Ini juga kita buat daftar sehingga nanti keluarga itu setelah bulan Ramadan itu makin sakinah, makin tenang, makin tentram. Orang malah bulan Ramadan dihiasi dengan padu, bayar foto. Ini kan lucu anak keluarga seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghiasi diri dengan segala kebaikan, maka memperbanyak diri berzikir kepada Allah. Dan salah satu zikir itu adalah ziarah. Ziarah ini punya akibat batin yang lumayan besar untuk diri kita. Pertama, kesadaran bahwa kita itu punya ajal. Dengan ziarah kita ingat, oh saya akan seperti ini, saya akan mati seperti ini. Kalau kita ziarah ke tempat orang yang meninggalnya usia muda, lebih muda dari kita akan bilang, oh aku usia saya sudah sekian, berarti saya sudah diberi kemudian kelonggaran Allah dengan usia yang seperti ini. Bagaimana cara saya memanfaatkan sisa usia ini melebihi kebaikan orang ini? Ini kan efek-efek dari ziarah. Nah sayangnya kalau orang pada ziarah itu sering sekali cuma sekedaran aja, ya tekan dulu pulang ya udah selesai. Ini sangat disayangkan. Kalau gimana Allah, cara orang ini yang saya bicarakan cara orang Islam Jawa. Cara orang Islam Jawa untuk persiapan Ramadan itu ada yang unik juga. Dulu Sunan Kalijogo itu bilangnya begini, karena Sunan Kalijogo itu salah satu wali yang bahasa Arab rapatek tidak, Eropnya kacau. Dia bilangnya gini, khotoan afwan fasum mugodan itu. Padahal yang benar kan khotoun afwun kan, tapi ini enggak. Khotoan afwan fasum godan. Akhirnya orang Jawa mengartikan ini juga ya keliru nih ya wis keliru nih ya mungkin bisa dianggap benar, salah kaprah. Khotoun afwun, khotoun menyadari kesalahan, afwun minta maaf. Ini ada dua arah. Kesalahan kepada Allah, minta ampun, tadi sudah kita jelaskan.
Yang kedua, kesalahan kepada manusia kita minta maaf. Maka sekarang ini banyak kalau masuk bulan Ramadan orang itu pakai SMS-an mohon dimaafkan segala kesalahan dan sebagainya. Ini dalam rangka melaksanakan konten kalimat ini. Kemudian fasummu ghadan, kenapa minta maaf dari kesalahan? Kenapa menyadari kesalahan? Fasummu ghadan, karena kita akan berpuasa bulan besok, bulan Ramadan besok. Ning wong Jawa itu bahasa Arab rapate iso nangkap ya rada kleru. Khotokan dadi apa? Ketan. Afwan jadi apam, apem. Fasun jadi fasun. Rodan jadi gedang. Akhirnya apa? Kalau bulan ruwah nyadran itu suguhkan ketan, apem, pasung, gedang. Ya sudah berhenti sampai di situ. Maka kalau kita melihat tradisi masyarakat desa itu, kalau nisfu Sya'ban itu penjurian itu ya, itu perangkatnya tadi ada 4 itu. Ada ketan, ada apem, ada pasung, ada pisang. Padahal Sunan Kalijogo pengen memberi nasihat. Bulan Sya'ban seperti ini, khata'un, mari kesalahan-kesalahan ini kita sadari. Kesalahan-kesalahan ini kita koreksi, dosa-dosa kita ini kita taubati, itu maksudnya seperti itu. Kemudian ampun, ya udah minta maaf, direlakan. Kalau kita pernah disalahi orang, kita maafkan. Kalau kita pernah menyalahi orang, ayo minta maaf. Dan besok jangan membuat kesalahan yang sama. Besok kita apa? Fasumuh dan puasalah, tahan diri, menahan diri bulan besok. Nah, ajaran-ajaran seperti ini yang perlu kita sampaikan. Ternyata ketika masyarakat punya tradisi tertentu, ini dulu awal sejarahnya punya maksud yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, cuma sekarang karena salah paham, akhirnya dipahami sebagai pola makan-memakan itu saja. Termasuk kalau kebiasaan nyadran itu dulu, kalau kita baca banyak kitab serat, suluk dan baca Islam Jawa itu, kenapa terjadi nyadran itu kan dulu prosesnya banyak orang berziarah kalau bulan Sya'ban itu. Setelah ziarah dari makam, dari pesarian, entah itu karena atau apa kan mampir ke rumah saudaranya yang terdekat dengan makam kan begitu. Itu dulu. Jadi dulu itu kalau orang berziarah agak mampir nang dulu baru dikasih suguhan. Lah sekarang enggak. Sekarang itu kalau nyadran itu orang datang ke kampung itu, ya pokoknya bersih. Tahu bersih Pak ya? Bersih itu pokoknya moro-moro khusus bulan ruwah itu. Nek orang tahu ke makamnya, orang yang sarana yang tidak ziarah lagi. Jadi ada semacam degradasi nilai sebenarnya. Itu nanti kalau tidak kita kasih penjelasan sejarahnya, nanti nasib ketan ini berkaya. Jadi kalau ruwah pokoknya harus nyuguh ketan, apem, pasung, gedang wis rampung, beres urusan dosa wis di ngapura nanti seperti itu. Dan padahal ada nilai-nilai filosofis yang perlu kita lakukan. Sehingga kalau Sunan Kalijogo itu bilang bedakan antara amal solih, amal kafir. Ini hampir sama dengan pernyataan Imam Ghazali tadi. Buat daftar kiri, daftar kanan. Amal solih itu amal baik, amal kafir itu amal buruk. Yang kedua, Sunan Kalijogo begini, yang paling penting ketika kita berikhtisab, memperhitungkan mau masuk bulan Ramadan itu adalah membuat kesadaran diri, mencari harta selama 1 tahun kemarin itu sudah halal semua, atau masih tercampur dengan yang haram. Ini Sunan Kalijogo bilang. Jadi rasa dan boleh ulama Arab itu, ternyata ulama di Jawa juga bilang seperti itu. Masuk bulan Ramadan, ayo yang kita makan untuk sahur, yang kita makan untuk berbuka puasa adalah dari rezeki yang halal. Dan ternyata Sunan Kalijogo cuma membaca kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana dikatakan salah satu syarat puasa diterima Allah, dalam arti puasa yang diberi pahala, bukan puasa yang rusak, itu adalah bahwa ketika dia berbuka puasa adalah dengan harta yang halal.
Jadi orang yang berpuasa ketika sahur dan bukanya itu dengan harta yang haram, ini puasanya hanya menggugurkan kewajiban tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Sehingga sebelum masuk bulan Ramadan kita harus introspeksi diri, ini harta saya sudah halal atau masih banyak yang haram. Wah, kemarin banyak yang haram, enggak, kita perbanyak sedekah. Kita perbanyak infak, insya Allah Allah memberikan ampunan. Kemudian kalau memang kita sudah yang halal, ya udah kita tingkatkan kinerja kita agar lebih halal lagi. Kemudian juga termasuk ikhtisab menurut Sunan Kalijogo itu apa? Mengontrol emosi. Kalau yang kemarin sering marah-marah, ini tinggal 10 hari mau masuk bulan puasa, ayo kita kendalikan, kita tahan diri kita. Jangan suka marah-marah. Apalagi sebagai aparat penegak hukum, itu ngaji kasus, kalau sedang menyelesaikan kasus itu jangan dengan emosi, jangan dengan kebencian, jangan dengan kemarahan. Karena kalau kita sampai membuat vonis yang berdasar nafsu amarah kita dan itu nanti tidak adil, maka di hadapan Allah kita berdosa bertanggung jawab. Itu. Makanya akhirnya harus ada prosedur ketat, ada prosedur hukum dan sebagainya itu kan agar kita itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu tidak disertai dengan nafsu pribadi, tidak dengan kecenderungan yang sifatnya amarah. Jadi emosi ini harus kita tata sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab pada bulan Ramadan itu biasanya orang tidak puas itu dalam konteks amarahnya. Lapar, haus, panas, dalam kok yo eneng orang macam-macam dan kita harus menyelesaikan itu dalam waktu itu juga. Ini kan emosi kita kan jadi naik. Maka dituntut kesadaran bersama. Kalau bulan Ramadan itu berlatih bersama. Yang jadi masyarakat biasa harus lebih banyak untuk bisa taat hukum, sehingga aparat juga tidak terlalu banyak pekerjaan. Gitu. Dia bisa mengerjakan aspek yang lain. Jadi kontrol emosi. Kemudian yang paling sulit adalah kita masuk bulan Ramadan itu dengan kondisi biqalbin salim, dengan hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa iri hati, tanpa kebencian, dan tanpa suudzon, tanpa berprasangka buruk. Ini yang paling sulit. Dan tiap hari kita diajarkan kalau ada persoalan-persoalan seperti ini. Wong temennya naik pangkat aja kadang kita itu iri kok. Dan nak konsolnya turun pangkat, rumah senengnya karu-karuan. Wah, itu nojok anyar. Seperti itu. Dan itu kita hilangkan dari dalam hati kita. Sehingga nanti Ramadan belum bersih. Dalam surat Ali Imran, di sana dikatakan, pertama persiapan untuk menjadi muttaqin, karena puasa itu kan tujuannya kan la'allakum tattaqun, agar kamu bisa menjadi takwa. Di sana dikatakan yang pertama yunfiqu ma fis sarrah wa dharrah. Kesiapan diri untuk infak, untuk sedekah, baik dalam kondisi longgar maupun sempit. Untuk makan sehari-hari sulit kok. Kita sering beralasan. Tapi perintahnya tuh, yo sempit, yo sedekah, longgar apalagi. Ya tentu saja nilainya yang beda. Kalau sempit ya kita sedekah infaknya lebih sedikit. Kalau longgar tentu saja lebih banyak. Yunfiqu nafis sarrah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ini tadi, wal kadhiminal ghaidh itu adalah menekan hati kita untuk selalu berada di dalam jalur keikhlasan, kejujuran, kebenaran dan rendah hati. Ini wal kadhiminal ghaidh. Ojo ngecek-cek le nesu, ojo ngecek-cek le pangkat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Kesiapan memberi maaf kepada sesama manusia. Saya yakin kita yang ada di sini ini raketan seberapa persen duwe yang kita anggap sebagai musuh. Kita yakin bahwa yang ada di sini itu pasti punya
Bayangan-bayangan, oh wong kae tahu nyawai aku, wong kae tahu elek aku. Punya enggak Pak seperti itu? Ada enggak? Ada teman tetangga musuh sing nyerek ke hati ada enggak? Siap enggak memberi maaf? Apa delok-delok? Dina rambel ini kayak ngapura, bel ini antem itu salah gitu. Di sini tanpa syarat, memberi maaf itu tanpa syarat. Jadi kalau memberi maaf, kita tidak menyarankan orang itu untuk kapok lingkungannya awake dhewe gitu. Kita nggak bisa bilang kowe tak ngapura, asal kowe kapok, nggak bisa. Karena ini faktor hidayah dari Allah. Jadi kalau kita menuntut orang lain itu kita kasih maaf, ya pokoknya kasih maaf aja. Bode ini nyerek terus ya, terserah. Dia yang ngerasanya awake durus, ya silakan saja. Itu hak kamu. Yang penting saya punya hak untuk memberi maaf. Kalau kita bisa seperti ini, insya Allah nanti puasa ini gampang, lulus insya Allah. Ojo bar ngek ngapura, alah paling besok wong gunung meneh. Akhirnya apa? Kita ngasih maaf itu cuma lamit. Lebaran tuh begitu banyaknya orang munafik kalau lebaran. Munafik gimana? Yo, sepiro luputku di ngapura. Maaf lahir batin. Begitu mundur dari orangnya tuh, pasti besok bunuh meneh. Titik niwe itu kan gitu. Ini kan munafik. Maka Rasulullah itu tidak ada syarat untuk memberi maaf, kasih. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yang terakhir, kalau kita ingin nanti puasa kita sukses, yang perlu kita persiapkan adalah idza fa'alu fahisyah. Ketika Anda berbuat buruk, ketika Anda berbuat keji, ketika Anda berbuat maksiat, ketika Anda berbuat pelanggaran, baik itu pelanggaran dimensi ilahiyah atau dimensi kemanusiaan. Allahmu apa Anda zalim terhadap diri sendiri, bohong, berusaha bohong terhadap diri sendiri, berusaha untuk tidak jujur pada diri sendiri, zakarullah, maka segeralah ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan segeralah minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang Anda perbuat itu. Nah ini insya Allah kalau nanti 4 hal ini bisa kita lakukan, infak, memperbanyak sedekah, entah itu bentuknya bentuknya yatim piatu, bawa nyuguh tamu dan sebagainya, terserah saja. Yang kedua, menahan emosi, menegakkan aturan berdasar hukum, bukan berdasar nafsu pribadi, bukan berdasar amarah dan sebagainya, bukan berdasar balas dendam. Kemudian memaafkan orang yang bersalah kepada kita tanpa syarat. Dan yang keempat, bertaubat dari semua perbuatan buruk. Insya Allah puasa sudah tidak ada masalah. Ini. Maka yang kita harapkan tinggal satu, kalau sudah demikian tinggal satu saja, bahwa nanti yang kita konsumsi selama puasa 100% halal. Kalau begitu, maka nanti masuk bulan Syawal adalah orang ini izkul binana, pasti dijamin keluar dari api neraka. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang belum bisa jawab saya tangguhkan untuk nanti dijawab pada pertemuan berikutnya. Moga silakan. Moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada orang yang tanggal 21 Maret itu memutuskan untuk beriktikaf. Berarti kan dia tidak melaksanakan aktivitas lain. Bagaimana hukumnya? Tidak pertama itu. Yang kedua, berarti Pak Ustaz mengatakan dalam hadis bahwa itu ada orang yang mengatakan kalau seseorang melakukan dengan tangan kiri itu biasanya tidak sopan. Terus lantas kalau makan itu biasanya tangan kanan sudah pegang, tangan kiri sudah pegang. Itu tangan kiri bagaimana hukumnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya. Pertama, bahwa puasa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas secara jujur, tetapi pada tanggal 21 Ramadan ke atas orang memfokuskan diri untuk iktikaf. Ya, bagaimana hukumnya? Iktikaf itu memang ibadah yang tidak terpisah dari bulan Ramadan. Iktikaf itu adalah mengkhususkan diri dan hati hanya kepada Allah dan harus di masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Saya nggak tahu, jadi untuk Jumatan nggak tahu. Nah kalau bisa, kalau memang digunakan untuk Jumatan, masjid ini juga sah untuk iktikaf. Kemudian iktikaf itu adalah ibadah tertentu yang ada niatnya dan ada batalnya. Jadi kalau masuk masjid, kita nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, maka selama kita di masjid itu, kita dihukumi oleh Allah sebagai iktikaf. Kalau mau keluar, nawaitu an ukhrija min i'tikafi lillahi ta'ala, itu niatnya, saya akan keluar dari iktikaf. Iktikaf batal kalau misalnya wudunya batal, kemudian tanpa niat keluar dia terus keluar untuk jajan dan sebagainya, ini jadi batal iktikaf. Sehingga memang iktikaf itu memang waktunya khusus tertentu, ibadahnya juga tertentu. Lalu kalau bersentuhan dengan tugas bagaimana? Iktikaf itu tidak mengharuskan untuk sehari semalam. Jadi batasan iktikaf, kalau kita lihat Imam Nawawi dalam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di sana, batasan iktikaf itulah bacaan tasbih 7 kali. Jadi kita masuk masjid, nawaitu iktikaf lillahi ta'ala, kemudian dalam hati kita itu subhanallah, 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 subhanallah 7 kali. Ini sudah dihitung sebagai iktikaf. Jadi tidak harus lama. Tidak harus sehari semalam. Nah pahalanya gimana? Tergantung nilainya. Pahala itu kan nilai, berdasar nilai, bukan berdasar tindakan saja. Itu. Iktikaf yang mengorbankan tugas yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat banyak, ini nilainya menjadi kurang berarti. Ini iktikaf. Misalnya saya 21 Ramadan ke atas sampai tanggal 29 atau 30 tidak boleh diundang pengajian, tidak boleh karena iktikaf. Ini malah saya itu berdosa. Karena takdir Allah, saya dijadikan mubalik seperti ini adalah tugas utamanya Yus begini nih, yang ngisi pengajian, kemudian diundang orang untuk ngasih tausiah, dan ini tugas utama saya. Lah iktikaf itu sunnah, jadi ada wajib, ada sunnah. Kalau saya diundang di pengajian dan waktunya ada, berarti wajib saya memenuhi undangan itu. Iktikaf ini sunnah, dan ini masih bisa saya jalankan setelah saya melaksanakan tugas, kan gitu. Kalau saya tidak mau diundang ngaji gara-gara iktikaf, saya malah berdosa. Iktikaf saya bukan jadi sunnah, tapi makruh, malah jadi haram. Jadi di ibadah pun ada skala prioritas. Jadi kalau besok itu dengan iktikaf kok jamnya itu jam 9 sampai jam 11 siang, malah dosa itu untuk ganjaran. Itu jamnya masuk kantor, jamnya melaksanakan tugas. Nah kalau cuti silahkan. Rasulullah itu pernah iktikaf cuma sebentar. Jadi suatu malam Rasulullah habis isya itu iktikaf, yes. Tidak sampai 1 jam. As-sa'atul wahidah, bahasa kitabnya begitu. Saya ngartikan itu 1 jam. Beliau duduk, paginya ditegur Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bagaimana iktikaf sebentar banget? Rasulullah sambil bisik-bisik, tadi malam itu jatahnya Aisyah. Loh, ternyata pulang karena dia punya jadwal untuk dengan istri yang termudanya, dengan Aisyah. Iktikaf saya jalan, kewajiban saya terhadap istri jalan. Ini Rasulullah.
Nah kalau kewajiban terhadap istri saja harus jalan, apalagi menyangkut instansi, menyangkut institusi. Ini berarti ada skala prioritas yang perlu kita terapkan itu. Sama dengan kebiasaan. Kalau misalnya antara ngaji dengan tugas, nah, kita lihat prioritasnya, skala prioritasnya. Kalau orang desa saya sana, ya misalnya dia sebagai petani lah, ya dia atur waktunya, mana yang bisa mundur duluan itu misalnya. Kemudian kalau mencari ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah ini sampai batas kulli muslim ini hadisnya sahih. Ini harus ditambah muslimatin ini. Iktikaf berjamaah ketika nanti siang itu ada waktu luang, tidak ada tugas yang bersifat wajib dan harus laksanakan iktikaf jamaah, tidak masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, tangan kanan dan tangan kiri. Memberi makan dengan tangan kiri itu kalau Rasulullah bilang kemaksiatan. Sebenarnya ada dua hal yang perlu kita kaji dari kebiasaan makan ini. Pertama, aspek tradisi. Kalau orang Arab, termasuk orang kita di Indonesia itu, memang kebiasaan makan itu dengan tangan kanan. Tetapi kalau orang Eropa, itu kebiasaan makan itu dengan tangan kiri. Aturan lalu lintas kan beda. Kalau di sini kendaraan sebelah kiri, setirannya nih kanan. Tapi kalau di sebagian negara Eropa kan enggak, setirannya neng kiwas, sebab sana itu malah neng sebelah kanan. Beda. Ini beda tradisi. Tapi intinya apa? Disiplin dalam aturan kan itu. Maka faktor hadis dari Rasulullah itu tadi, yang penting itu konsisten pada adat yang ada. Kalau ini adalah sifatnya kemanusiaan dan ini tidak berkaitan dengan faktor kesyirikan kepada Allah dan sebagainya, maka ini bisa kita laksanakan. Jadi kalau memang kita sudah terbiasa makan tangan kanan, ya itu pakai. Tapi kalau di sana, di negara yang kebiasaan tangan kiri dan itu memang sudah menjadi tradisi seperti itu, nilai baiknya di situ, ya silakan saja sana memakai adat yang itu. Tetapi yang jadi persoalan kan cuma begini, kalau Rasulullah itu nakwis dahar kalau sudah makan itu, kalau yang kanan megang ya sudah itu dulu dihabiskan. Kalau nanti yang dipegang sudah habis, ambil lagi. Kalau kita kan enggak, tangan kanan ngambil, yang kiri juga megang kan itu. Malah kadang gini, kadang yang kiri itu bukan cuma satu. Karena lauknya itu menduan, akhirnya harus pakai cabai kan gitu loh. Jadi menduan ini cekel jempol sama ini, terus cabainya di ini, kerupuknya tengah, jadi telu main kabeh. Nah, seperti ini yang tidak dikehendaki Rasulullah. Pertama tidak sopan, yang kedua ini menunjukkan jiwa yang rakus. Ini. Maka kalau makan itu kan, ya kalau kiri megang itu pelengkap lah. Misalnya menduan tangan kanan, sabitnya tangan kiri misalnya, yang tangan kanan sendok yang untuk makan, yang kiri garpu, kalau itu tidak masalah. Ini nak sing temen dia, wes bar lebok kekene njipuk daging dan sini penuh dengan tahu tempe juga masuk, ini yang tidak dikehendaki. Jadi kesopanan adab makan ini saja. Dan adab makan itu tidak harus seperti yang dilaksanakan Rasulullah persis, tidak harus seperti itu. Karena kalau Rasulullah itu kalau makan bersama
makan berjamaah saya bilang, itu jigang, posisinya jigang. Jadi lutut kanan itu diangkat berdiri posisi kaki itu. Jigang, nanti yang ini berada di atas lutut ini ngambil. Rasulullah ngambilnya cuma dengan 3 jari. Dan kita 5 jari. Karena ada beda yang di pulau itu beda. Kalau kita yang di pulau nasi, Rasulullah yang di pulau itu kurma. Lah nak kurma ya berisi telur ya cukup. Tapi kalau kita neng soto seger gunakan berisi telur ini katut apa ya? Ini terkait dengan tradisi. Jadi jangan saklek memahami, harus dengan jari 3 seperti Rasulullah, dilihat apa yang dimakan loh gitu. Ini cara memahami sunnah Rasulullah seperti itu. Sila, saya pernah baca satu kitab judulnya saya lupa, itu kitab itu ditulis tahun 1000 Masehi. Tahun 1000 Masehi itu orang Arab sudah nulis kebiasaan orang Indonesia. Kalau duduk menghadap raja, waktu itu raja tahun 1000 Masehi, mereka dengan barsila, tulisannya itu barsila, bersila. Ternyata kebiasaan kita duduk bersila itu sudah tercatat di Arab sejak tahun 1000 Masehi. Yang kita bilang 1000 Masehi Islam belum lebih Indonesia, kita kan bilangnya gitu. Ternyata tahun 1000 Masehi itu Islam sudah masuk Indonesia dan adat kita bersila ini diperbolehkan. Ulama Arab waktu itu langsung gelar rapat, kebiasaan bersila itu boleh tidak, menyalahi sunnah Rasulullah atau enggak. Ternyata ulama Arab berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini kebiasaan orang Hindu Buddha, tidak boleh dipakai Islam, ada yang begitu. Tetapi kemudian ulama yang ini bukan Hindu Buddha karena ini menghadap raja, berarti ini konteksnya sosial, diperbolehkan. Nah, sampai sekarang masih orang berdebat tentang hukum bersila. Lalu dia nggak usah berdebat lah, naik silo ya silo, naik jengken ya jengken, gitu saja. Jadi konteks makan tangan kanan tangan kiri tadi adalah konteks kaitannya harus tergabung antara agama dengan tradisi. Nah, kalau memang di tempat kita ngasih dengan tangan kiri dipandang tidak sopan, ya berarti menurut agama ini juga tidak baik. Maka kalau ngasih ya pakai tangan kanan. Ngambil makanan pakai tangan kiri dianggap tidak baik, ya jangan dilaksanakan. Itu berarti tidak baik juga menurut agama. Ya pakai tangan kanan. Nen saya yakin nak jipuk tangan loro-loro dan maju itu makin tidak baik lagi. Ya jangan dilakukan kan begitu. Begitu Pak ya. Ada yang lain? Masih ada? Cukup ya? Sudah, kalau cukup kita tutup dengan doa. Pertama kita berdoa kepada Allah dosa-dosa kita diampuni sebelum masuk bulan Ramadan besok, sehingga masuk Ramadan puasa kita betul-betul makbul diterima Allah. Yang kedua, bahwa di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan sehingga nanti di bulan puasa sudah bisa melaksanakan secara optimal. Keluarga kita yang sakit diberi kesembuhan, yang sudah meninggal diberi ampunan oleh Allah atas dosa-dosanya. Yang ketiga, kita nanti dapat mencari rezeki dengan halal dan thayyibah, tidak tercampuri dengan yang syubhat, yang haram dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan melaksanakan agama kita disertai dengan melaksanakan tugas kita ini, maka ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah minat dunia ilal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma ya muhawwilal halal ahwal hawil halana ila ahsan ahwal. Allahumma inni as'aluka istidha'an quruna Ramadan fi hadha sana
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka sihhatan wa 'afiyatan minad dunya ilal akhirah. Allahumma asbi anta syafi la shifa illa shifaka shifa'un la yughadiru saqaman wa la ma'aman khususun ila tata rahmatai wa khususun jami'il ahli min ahli ladina hafidna fi hadal majlis. Rabbana innana faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa nafa'il hisab. Allahumma ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya hafiz fanna ya rahim irhamna ya mu'min amanna ya muhaimin tawallana ya latif utfina. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma'akum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.